kita, supaya jemaat-jemaat juga ikut mengerti. Nah, biar pagi hari ini kita sama-sama merenungkan tentang video ini. Inilah akhir zaman. Dan saya hanya teringat terjadi seperti ini, seperti bangsa Israel. Bangsa Israel pada waktu itu, mereka hidup di dalam dosa. Dan pada waktu mereka hidup di dalam dosa, di dalam Keluaran 1, itu bangsa Israel adalah keturunan-keturunan dari anaknya Yakub. Dan mereka ada pada waktu itu di Mesir. Dan mereka mulai satu sama lain, mereka mulai menikah, mulai melahirkan anak, ada hubungan suami istri, begitu banyak. Tapi kita melihat bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi bangsa Israel ini juga pilihan Tuhan, mereka keras, tegar tengkuk. Sehingga keras, tegar tengkuk, hidup di dalam dosa. Sehingga pada waktu itu di Mesir mereka diizinkan kerja rodi, kerja paksa, mulai membuat batu bata, mulai membuat batu-batu yang besar-besar, mereka angkat, dipaksakan terus, sehingga mereka susah di dalam hidup itu. Karena hidup di dalam dosa. Apa yang terjadi? Bangsa Israel ini berseru kepada Tuhan yang ada di surga. Tolong kami, tolong kami. Tuhan izinkan Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Mesir itu menceritakan keduniawian. Mesir itu menceritakan dosa. Karena Tuhan kita Yesus Kristus tidak inginkan anak-anaknya harus tertekan, harus binasa. Jadi keluar dari Mesir, pergi ke Kanaan. Kanaan itu penuh dengan susu dan madu. Tapi kita tahu, waktu dibawa keluar oleh Musa, di dalam perjalanan mulai dari Mesir pergi ke Kanaan, dalam perjalanan mereka melihat mujizat-mujizat yang begitu luar biasa. Bahkan pada waktu mereka keluar dari Mesir, tetangga-tetangga mereka sudah datang untuk mempersembahkan kepada mereka emas-emas yang begitu banyak. Keluarlah perjalanan. Dari kegelapan pergi kepada terang. Apa yang terjadi? Bangsa ini karena tidak punya pertobatan, hidup persungutan, segalanya semua. Sehingga mereka itu diizinkan mati di padang gurun. Kurang lebih 2 juta orang di dalam perjalanan ini. Mereka mati di padang gurun. Pada waktu mati di padang gurun, mereka harus jalan terus. Mereka tidak boleh berhenti. Harus jalan terus. Jadi pada waktu mati, mungkin saat itu ada yang melaporkan. Yang memimpin Musa. Musa, ini ada yang mati. Ini ada yang mati. Ini ada yang mati. Tetapi bagaimanapun harus jalan terus. Jadi ditinggalkan. Sampai akhirnya kita tahu yang masuk di tanah Kanaan yang penuh dengan susu, yang penuh dengan madu. Yosua dan Kaleb. Yang lain ini bangsa Israel ini yang tegar tengkuk mati semua di padang belantara. Karena apa? Hidup dalam pemberontakan, hidup dalam tidak pertobatan, hidup dalam mengamuan, hidup penuh dengan dosa. Sehingga mereka seperti itu. Jadi saya juga merenungkan. Inilah kalau orang yang sebenarnya tidak mau tobat, ya hidupnya pasti seperti ini. Seperti bangsa Israel ini. Karena mereka tidak mau bertobat. Mereka keras kepala.
Sehingga diizinkan jenazah mereka atau mayat mereka bukan dikubur, tetapi terbuang semua di padang belantara. Dan kita melihat juga gambaran seperti ini. Saya percaya Tuhan kita Yesus Kristus tidak punya rencana yang celaka untuk kita. Tuhan kita Yesus kita punya rencana yang penuh pengharapan. Tetapi kenapa diizinkan untuk sampai orang ini meninggal? Tidak bisa mendapatkan tempat yang baik. Sehingga badannya, tubuhnya dicabik-cabik semua. Dan saya percaya bangsa Israel pada waktu itu dilepas di padang belantara. Di padang belantara tidak ada apa-apa, tandus semua. Yang ada hanya binatang buas. Jadi pasti juga bangsa itu yang mati di padang belantara dimakan oleh binatang buas, dimakan oleh binatang buas. Tuhan hanya ingatkan kepada saya, inilah. Sekarang kita juga menjadi pengikut Kristus. Tuhan minta kepada kita harus memberikan warna yang baik. Saya tadi pagi jam 4 saya sudah siap mandi, saya sudah ada di kantor. Karena Tuhan sudah taruh sama saya, firman Tuhan ini yang engkau harus sampaikan. Jadi saya harus batal semua persiapan-persiapan saya yang kemarin-kemarin. Tuhan bilang ini yang engkau harus sampaikan. Jadi jam 4 pagi saya sudah duduk di kantor. Saya sudah mulai merenungkan firman Tuhan. Dan sesudah jam 5 Tuhan mulai izinkan sama saya. Hubungi orang ini, suruh ke gereja. Hubungi orang ini, suruh ke gereja. Hubungi orang ini, suruh ke gereja. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar pagi hari ini kita tahu dulu, kita datang ke gereja. Bukan hanya sekedar hari Minggu, saya anak Tuhan. Tidak ke gereja apa katanya orang. Apakah kata jemaat, apakah kata gembala. Tidak enak saya datang. Tapi ingat, gereja ini bukan berupa satu gedung saja untuk menampung orang. Gereja ini adalah bengkel. Bengkel untuk menserviskan semua anak-anak Tuhan yang datang. Mereka datang. Sebelum mereka masuk, mereka hitam. Tapi pada waktu mereka masuk ke dalam, mereka keluar, harus putih. Artinya apa? Mereka masuk itu dalam keadaan kotor. Mereka masuk dalam keadaan dosa. Tapi mereka ada di dalam gereja. Dan mereka keluar nanti harus menjadi putih. Apalagi di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Kita datang dalam keadaan kotor. Dan sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus dalam keadaan posisi kotor karena kekerasan hati kita, karena ketegar tengkuk kita. Kita tidak bisa mendapatkan berkat. Tapi kalau kita datang dalam keadaan kotor, pada waktu firman kita dengar, kebenaran ini akan memerdekakan kita. Saya percaya pada waktu sebentar kita makan, kita minum tubuh darah Yesus, Tuhan senang kepada kita. Bahkan sekarang di luar vaksin begitu banyak virus-virus yang menyerang, kita tetap dipagari. Kita tetap dijaga. Dan juga kita jadi anak-anak Tuhan. Yang ada sekarang ini, hamba-hamba Tuhan. Harus minta sama Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kuasa sewaktu kita menyampaikan bisa merubah cara pikiran kita, rubah hati kita. Karena gereja itu adalah bengkel. Barusan hari libur tanggal 1. Saya pergi kurang lebih sore-sore begitu ke satu tempat jemaat. Di tempat jemaat itu dia punya toko.
Dan pada waktu itu saya masuk di tokonya, saya melihat di situ ada bengkel. Bengkel untuk servis sepeda motor. Saya masuk, saya lihat, wah itu yang tukang bengkel itu kerjakan, alatnya komplit, dites kiri, dites kanan. Oh ya, saya tanya, ini apa? Oh ini Pak, sepeda motor yang masuk ke dalam, diservis. Sesudah diservis, bagus segala semua, dan dikeluarkan. Oh ya, jadi kalian ini adalah montir-montirnya, iya Pak. Kalian belajar, kami belajar Pak. Kami sudah di training. Oh ya, bagus. Dan juga di situ waktu itu Tuhan izinkan sama saya persis itu, dia punya toko ada lantai 5 sampai 5 lantai. Saya tidak pernah masuk, tapi karena Tuhan suruh sama saya ke sana, saya pergi. Karena saya tahu Yosua 1 ayat 3 mengatakan, di mana engkau injak, di situ jadi berkat. Dikeluarkan. Di mana engkau injak, di situ jadi berkat. Tuhan suruh saya pergi. Dan pada waktu saya pergi sampai di sana, saya naik di lantai 2. Saya lihat kok banyak sekali, lantai 1 saja, banyak sekali sepeda motor yang bekas-bekas. Saya naik di lantai 2, kok banyak juga sepeda motor yang bekas-bekas, ratusan biji. Saya naik di lantai 3, naik di lantai 4, naik di lantai 5. Ada banyak juga sepeda motor yang baru-baru. Jadi ada sepeda motor yang baru, ada sepeda motor yang bekas. Dan juga sepeda motor yang bekas itu yang lampunya sudah tidak ada, ratingnya sudah ini tidak ada, sadelnya sudah tidak ada. Dan yang bekas itu perlu diperbaiki. Baru dijual. Tapi ada juga yang baru. Tapi yang baru itu ada juga. Saya lihat ada sepeda motor daripada listrik. Jadi tidak usah pakai bensin lagi, pakai listrik. Dia ini. Tapi baru, dia rusak juga. Jadi saya hanya merenungkan. Di dalam gereja ini, ada juga sepeda motor atau ada juga mobil yang rusak. Di dalam gereja ini ada juga jiwa-jiwa yang benar. Yang benar pertahankan. Yang sudah rusak. Nah sekarang untuk memperbaiki. Kalau sepeda motor itu pakai kunci. Tetapi kita ini yang memperbaiki kepada kita adalah firman. Karena Tuhan mengatakan kebenaran ini yang akan memerdekakan engkau. Ini yang bisa menolong kita. Maka itu di dalam gereja, dalam Efesus 4 ayat 11. Kalau kita melihat di situ perikop kesatuan di dalam jemaat. Di dalam gereja itu Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Di dalam satu gereja, untuk supaya saling melengkapi, ada 5 jawatan yang Tuhan berikan. Siapa? Yaitu rasul-rasul. Yaitu nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kalau kita mau tahu Bapak Ibu, rasul-rasul itu dia menangkan itu jiwa, digembalakan, diserahkan kepada gembala untuk menggembalakan. Kalau penginjil-penginjil itu dia sampaikan firman Tuhan, dia sampaikan, dia datang, dia menginjil, dia menginjil. Sesudah orang itu terima Tuhan Yesus dan berikan diri baptis, dia serahkan kepada gembala. Dan gembala yang mengembalakan seperti kami di tempat ini. Di dalam gereja itu juga ada nabi-nabi. Nabi-nabi itu dia mendapatkan suara Tuhan. Sesudah itu dia sampaikan. Orang mengatakan tidak ada tedeng aling-aling, keras. Dan juga ada guru, pengajar-pengajar. Pengajar-pengajar itu dia ngajar.
Diberikan Tuhan karunia mengajar. Dia mengajar. Dan juga ada gembala yang bisa memomong. Gembala itu hanya bisa memomong. Ada yang sakit, dia memomong. Ada yang sudah lari, dia tarik kembali lagi. Maka itu gembala agung. Tapi gembala juga itu ada dua. Ada gembala upahan. Ada gembala yang benar-benar dipilih sama Tuhan. Gembala upahan kalau dia melihat domba-dombanya diserang sama binatang buas, dia berusaha, dia tarik kembali. Itu gembala yang benar. Kalau gembala upahan, dia lihat itu domba-domba dalam bermasalah, dia biarkan. Karena dia upahan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan kita melihat risiko dari hamba-hamba Tuhan ini 5 yang jawatan yang dikasih. Di dalam Ibrani 11 ayat 37. Ibrani 11 ayat 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba seperti Yohanes Pembaptis. Dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Lanjut. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara ke padang gurun dan pegunungan dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Jadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai sama Tuhan. Apalagi seorang nabi yang menyampaikan keras. Banyak orang tidak suka. Orang tidak terima. Kok perkataan keras? Sehingga mereka mundur semua. Padahal perkataan ini disampaikan untuk supaya membuat satu pertobatan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya juga kadang saya merenungkan. Saya dipanggil Tuhan melayani. Saya tahu dipakai Tuhan sebagai juga nabi. Sehingga kalau ada orang yang salah, kalau memang orang itu salah, bisa kita obati, kita omong, kita panggil dua mata untuk berbicara. Tapi kalau ada orang itu 2 mata berbicara tidak mau, kita boleh panggil penatua sama-sama berbicara lagi. Sampai keras kepala tidak mau dari mimbar kita bicara. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada yang bisa menerima. Ada yang tidak bisa menerima. Saya berterima kasih kepada istri saya dan anak saya. Karena senantiasa saya menegur mereka. Kadang Tuhan suruh izinkan kepada saya, kamu tunggu di depan, salami itu jemaat-jemaat. Karena jemaat-jemaat itu dalam keadaan mereka datang dalam posisi lagi galau. Berkati mereka. Jadi saya minta kepada istri saya, ayo sebelumnya kita jadi contoh, kita jadi terang dulu. Agar supaya kita berdiri, jemaat datang, kita jadi berkat. Tapi mungkin pada waktu itu saya berbicara, langsung saya katakan kepada dia, dia diam. Tapi dia jalankan. Dia tunggu. Kalau doa pagi, sebelumnya jam 5 saya sudah ada di sini. Tapi istri saya datang jam 5:30. Anak saya lagi mungkin lebih dari 5:30. Sudah lewat 5 menit. Tapi saya ngomong, tidak boleh begini caranya. Tapi pada waktu saya ngomong, mereka tidak katakan, kenapa kok mempermalukan saya di muka umum? Dan mereka terima. Mereka diam dan mereka lakukan.
Nah itu yang saya katakan, saya terima kasih. Tapi ada orang juga kalau kita tegur, dia tidak bisa terima. Dia marah, dia berontak, dia ngamuk, dia lari. Maka itu pagi hari ini, Tuhan taruh di dalam hati saya untuk menyampaikan kebenaran ini. Dan mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan titipkan kepada saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Di dalam Matius 21 ayat 18 dan 19. Semua sudah buka? Matius 21 ayat 18 sampai 19. Saya akan membaca. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Dengar baik-baik. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Seketika itu juga kering pohon ara itu. Satu cerita kebenaran firman. Pada waktu Tuhan Yesus mulai masuk di dalam pelayanan selama 3 tahun setengah. Di dalam perjalanan melayani ada begitu banyak murid-murid, orang-orang yang dimenangkan. Dan pada waktu itu dia menangkan, semua murid-murid itu pada mengikuti dia. Sampai akhirnya, dia sudah harus masuk ke Yerusalem. Karena mulai dia start dari pelayanan dari Nazaret. Sampai di Yerusalem. Di situ waktu dia masuk di situ, semua orang menyambut dia dengan begitu luar biasa. Mereka katakan, Hosana bagi dia, Hosana bagi dia. Dan Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, di situ ada keledai yang sedang diikat. Engkau pergi berkata kepada yang punya, bilang Tuhan Yesus pinjam, nanti saya kembalikan. Pergilah mereka, ambil keledai itu. Tuhan Yesus naik. Pada waktu Tuhan Yesus naik turun ke Yerusalem, apa yang terjadi? Semua orang-orang di sana menyambut dia dengan begitu luar biasa. Hosana bagi dia, Hosana bagi dia. Bahkan mereka mengambil bajunya, mereka taruh di dalam perjalanan sehingga keledai lewat itu. Mereka potong itu pohon-pohon palem, daun-daunnya mereka taruh di situ. Keledai itu lewat dan Tuhan Yesus ada di situ. Sampai di Yerusalem Tuhan Yesus kemana? Dia pergi dulu di bait Allah. Pada waktu dia pergi ke bait Allah, dia masuk di rumah Tuhan itu. Dia melihat di dalam rumah Tuhan itu ada jual beli. Tukar uang kiri kanan dan lain-lain. Marah dia. Rumahku adalah rumah doa. Bukan rumah untuk dipakai jual beli. Untuk tukar uang kiri kanan. Marah dia masuk, dia buang semua yang ada itu. Sehingga orang melihat, kok berani sekali. Tapi mereka tahu bahwa dia itu Tuhan. Punya kuasa sehingga tidak ada yang berani. Tapi pada waktu di situ di rumah Tuhan, dia sudah habis marah, dia mulai mengajar dan lain-lain. Selesai. Dan pagi-pagi dari rumah Tuhan itu dia mulai keluar lagi. Dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 18, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Di dalam rumah Tuhan itu dia melayani, dia tegur, dia apa segala semua. Dia merasa lapar karena dia masih manusia 100%. Dia merasa lapar. Dan pada waktu pagi-pagi dia merasa lapar. Mau cari makanan apa? Tapi dia lihat ada pohon. Dengar baik-baik.
Dan pada waktu itu pohon yang dia lihat, dia datang ayat 9. Dekatlah jalan itu, ia melihat pohon. Lalu pergilah ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Dia kepingin untuk makan. Dia lapar. Dia berharap pohon itu ada buah untuk dimakan. Dia berharap pohon itu ada buah. Tapi kita melihat Bapak Ibu waktu itu dia datang dekat pohon itu. Ternyata dia lihat pohon ini tidak ada buah. Ya. Marah dia. Yang kita perlu tahu dulu Bapak Ibu. Bukan pohon jambu yang saat ini sedang ditutup itu. Ada 3 pohon jambu yang saat ini sedang keluarkan buah begitu banyak. Tapi setiap malam ada kelelawar datang, jatuhkan dia, makan dia. Sehingga tiap pagi jatuh itu jambu. Kami pasang jaring. Karena mengharapkan buah itu. Ada berapa banyak pohon-pohon yang ada di belakang. Ada buah-buah yang bagus. Bahkan kelapa juga ada buah yang bagus. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus berharap ada buah, ternyata tidak ada. Pasti marah. Kami juga begitu. Di gereja ada pohon-pohon. Kalau pohon ini tidak mengeluarkan buah, paling hanya pemikiran satu, tebang. Kita ganti pohon lain. Lihat lagi pohon kelapa, tidak ada buah, tebang. Saya ada beli 1 pohon kelapa pandan. Saya beli bibit itu 250.000 masih kecil. Sudah 2 tahun lebih kami tanam di depan kantor. Dan sekarang sudah tinggi. Istri saya main tanya, kok pohon ini belum tinggi ya? Kok belum keluarkan buah ya? Karena berharap nanti ada kelapa buahnya yaitu wangi pandan. Tapi di gereja kita punya kelapa udah enak-enak. Maka itu seminggu Bapak Toga Sirait pasti mendapatkan bagian. Setiap minggu orang tua ini, Ibu Since juga pasti dapat bagian. Setiap minggu ada jemaat-jemaat yang kepingin mereka datang juga dapat bagian. Kemarin doa pagi, hari Sabtu pagi-pagi doa, waktu kita berdoa, Tuhan bilang kasih kepada Ibu Andreas, dia dapat bagian. Tidak ada lagi. Buah. Tapi kita melihat Tuhan Yesus pada waktu itu, dia mencari buah, buah tidak ada. Yang dia minta itu buah itu pohon itu, kita ini pohon, arti rohani. Kita ini pohon. Seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang tumbuh di pinggir air. Dan akarnya dikelilingi dengan air. Dan pohon itu mengeluarkan buah. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Sama juga kita. Kita ini adalah pohon. Tuhan datang senantiasa mencari kita. Apakah kita ini ada keluarkan buah apa tidak? Yaitu buah pertobatan. Maka itu tadi anak Ime ulang tahun. Tuhan hanya taruh di dalam hati saya. Mereka sudah mengikuti Tuhan, anak ini mulai sekolah minggu 15 tahun. Apakah di dalam mengiringi Tuhan ada buah-buah yang dia berikan untuk Tuhan? Artinya buah itu buah-buah pertobatan yang dia berikan. Kalau sudah ada buah-buah pertobatan, kita berdoa terus supaya mereka bertahan. Apakah dari papa mamanya yang sudah mengikuti Tuhan kurang lebih 15 sampai 16 tahun, ada buah-buah pertobatan apa tidak? Kalau mereka ada buah-buah pertobatan, pasti Tuhan itu senang. Pertahankan terus.
Ada orang punya buah pertobatan, dia bisa turun. Ada buah pertobatan yang bisa naik. Tapi kita melihat di sini, pada waktu Tuhan Yesus lihat di situ, ternyata pohon itu tidak mengeluarkan buah. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Coba kita lihat. Di dalam ayat 19 bagian B, kata Yesus kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Kita lihat di dalam Markus 11 ayat 12 dan 14. Tolong keluarkan. Markus 11 dan 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Lanjut. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekati untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Tapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dia datang mencari anak-anaknya. Apakah ada buah-buah pertobatan apa tidak? Dan kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Dan Tuhan Yesus sudah mengatakan, satu saat kalau sudah waktunya, aku bersama dengan malaikat surga untuk datang ke dunia. Untuk menjemput kepada kita. Maka itu seperti apa dia katakan, gembala memisahkan kambing dan domba. Percaya itu domba itu adalah buah-buah pertobatan. Kalau kambing itu bukan buah-buah pertobatan. Jadi Tuhan Yesus itu senantiasa jalan. Dia melihat adakah buah-buah pertobatan. Ternyata pada waktu dia sampai di sana, bukan melihat buah-buah pertobatan. Yang dilihat hanya apa? Daun. Kita tahu pohon tumbuh subur. Daunnya banyak seperti pohon beringin. Dipakai apa? Untuk bernaung, untuk berlindung. Ya. Tetapi tidak ada buah. Hanya bisa dipergunakan untuk berlindung saja. Nah, kita juga jadi anak-anak Tuhan. Apakah kita dalam mengiringi Tuhan sekian lama? Padahal Tuhan bilang, engkau menjadi muridku harus menyangkal dan pikul salib. Engkau menjadi muridku sudah tinggalkan ini keduniawian yang lama. Sebab yang baru sudah tunggu kepada engkau. Bagaimana? Tapi kita melihat pohon ini tidak ada buah, cuma hanya daun. Saya merenungkan daun. Berarti dia hanya mengikuti Tuhan. Berharap diberkati hanya jasmani saja. Bukan diberkati rohaninya. Sehingga Tuhan bilang, engkau tidak keluarkan buah. Saat ini juga mati kamu. Tuhan kutuk. Maka itu Bapak Ibu, butuh itu jasmani. Uang itu butuh. Tetapi yang paling lebih butuh lagi apa? Pertobatan khusus. Sehingga dia marah. Maka itu saya merenungkan Tuhan. Kita ikut Tuhan, kan perlu kan? Agar supaya kita juga diberkati. Kita berkati kan kita bisa bantu orang. Kita diberkati, kita bisa menolong orang-orang lemah. Memperhatikan janda fakir miskin. Seperti apa yang dikatakan tadi saudari Ivon. Kan butuh. Di gereja juga ini butuh uang. Bayar listrik. Bayar yang membersihkan semua. Kemarin tahu ini semua, ini AC-AC, ini sekarang pakai itu enak. Semua dicuci bersih semua. Itu butuh uang.
Servis AC saja yang besar ini, 3 biji mau mendekati hampir 1 juta dengan yang lain. Itu butuh uang. Tidak bisa kita katakan, oh bayar dengan Tuhan Yesus, tidak. Kemarin saya berbicara dengan tukang servis. Dia bilang, Pak, kalau kami servis di daerah ini lebih murah. Tapi kalau di apartemen, wah mahal, dia bilang. Sebab kalau kita masuk di apartemen itu harus melalui laporan ini, lebih mahal. Semua butuh uang. Kemarin tadi kita sudah mendengar Saudari Ivon mengatakan, dia lagi susah, dia menangis, kenapa? Butuh uang. Apalagi hari-hari ini, hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Kemarin saya ada kirim kepada Bapak Ibu, di universitas di Amerika, seorang dokter, guru besar yang ada di universitas itu, dia mengatakan kita saat ini akan hidup di dalam COVID-19. Bisa hidup di dalam bulan-bulanan dengan COVID-19 dan bisa hidup di dalam tahun-tahunan. Jadi COVID-19 ini masih tetap ada. Jadi kita harus berjaga-jaga, kita harus berawas-awas. Tapi bersyukur kita semua yang ada di sini dalam perlindungan Tuhan. Bersyukur. Kemarin saya dengar bahwa ada keluarga. Dulu ada di sini, sekarang sudah pergi, mereka kena COVID. Ya, ada, waduh. Ada yang sudah katakan, yang ini sudah masuk ke rumah sakit, habis sudah keluar, yang ini kena, ini kena. Maka itu Pak Toga Sirait bilang, tolong kasih tahu jemaat, jangan sampai kita kena. Kalau kita kena sengsara, ini tulang mau putus semua, napas ini sudah tidak bisa napas, apalagi masuk ventilator. Bahkan angka kehidupan itu kecil sekali, kematian itu sangat besar. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, butuh bukan tidak butuh. Tapi kenapa Tuhan waktu lihat ini, orang-orang kaya ini semua yang ada, orang-orang yang berduit di dalam Tuhan, tapi mereka tidak ada buah-buah pertobatan, Tuhan kutuki mereka. Tuhan katakan, mulai saat ini engkau tidak akan keluarkan buah lagi. Dan saat itu mati, sehingga pengikut-pengikutnya tercengang. Kok begitu kuasanya luar biasa, kok Tuhan begitu marah. Kan dia diberkati uang, jasmaninya banyak, tapi yang Tuhan butuhkan bukan itu. Yang Tuhan butuh itu pertobatan. Karena apa? Kalau kita ini bertobat, Tuhan percayakan kepada kita itu berkat datang. Karena kita melihat Amsal 10 ayatnya yang ke-6, tolong dikeluarkan. Amsal 10 ayat ke-6, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Tuhan katakan berkat itu ada di atas kepala orang benar. Maka itu kalau kita mempunyai pertobatan di dalam kehidupan kita, kita hidup di dalam kebenaran. Dan kita bisa benar itu firman Tuhan, kebenaran yang bisa memerdekakan kita. Dengan sendiri Tuhan akan kirim itu berkat. Dengan sendiri Tuhan akan kirim itu berkat. Seperti yang mana Saudari Ivon. Seperti Saudari Ivon. Dia saksi tadi. Tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan bisa ingatkan saya. Pada waktu hari Jumat, saya ada di Pacet. Tiba-tiba ada datang WA, Om, aku udah bisa masak. Jadi saya lemparkan masakan ini kepada Ibu Retno supaya giliran berikut Ibu Retno saya ambil alih lagi. Saya langsung selesai renang, saya lihat. Saya bilang, oh boy, ada orang dikasih berkat kok udah mau. Saya telepon, saya sakit Om. Saya sakit Om. Saya hanya ngomong periksa diri.
Ada sakit diizinkan, juga ada sakit karena dosa, periksa diri. Oke, kita berdoa. Dalam nama Yesus, engkau sembuh, pulang saya. Karena saya tidak mau berbicara terlalu banyak, karena banyak orang di samping saya. Pada waktu saya pulang, Bapak Ibu. Sampai di rumah, saya mandi, sudah bersih, saya mulai duduk. Tiba-tiba Tuhan katakan kepada saya, lihat anakmu lagi stres, telepon dia sekarang. Lihat anakmu lagi stres, telepon dia. Pada waktu saya telepon, opo phone, kamu stres. Nangis dia. Loh apa nangis? Saya kan tidak tahu. Cuma Tuhan hanya titipkan kepada saya, lihat anakmu ini lagi stres, telepon dia. Pada waktu saya telepon, dia nangis. Ya betul. Masalah apa? Dia mulai ceritakan. Dalam keadaan pandemi seperti ini kan banyak orang sedang susah. Orang banyak yang susah. Tapi kita melihat pada waktu itu Tuhan menggerakkan hati. Saya percaya kalau Tuhan yang suruh, Tuhan akan membuka jalan. Ayo cerita apa. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada waktu dia cerita, saya waktu sampai dari Pacet, Bapak Ibu kan tahu, Andre senantiasa minggu lalu dia khotbah. Kami sebagai imam senantiasa mendoakan anak-anak. Melepaskan berkat untuk mereka. Melepaskan berkat untuk mereka. Jadi anak-anak saya senantiasa saya melepaskan berkat kepada mereka. Anak saya Andre, anak saya Kesia, melepaskan berkat kepada mereka. Jadi setiap hari, Bapak Ibu, setiap hari mereka pasti diberkati Tuhan. Tapi saya mau lepas berkat kalau mereka hidup benar. Kalau mereka hidup dalam kekacauan, hidup dalam pemberontakan, hidup dalam penuh amarah, hidup penuh kesombongan segala semua. Bisa juga berkat datang. Tapi berkat itu sabar. Bisa dari Tuhan, bisa dari setan. Karena kita tahu pada waktu Tuhan Yesus di padang gurun, setan juga tawarkan. Kalau kau mau, ini semua saya serahkan kepada engkau. Seluruh itu, setan juga bisa. Saya sampai di sini, saya tanya sama saudara Andre. Hari ini, engkau dapat berkat berapa? Papa saya dapat berkat 4 juta lebih. Hari ini tuh 4 juta lebih, ya. Kalau nanti jadi ini lebih, Papa. Oh ya sudah, saya juga tidak tahu. Tapi pada waktu saya naik di atas, saya ngomong. Dan dia katakan, seperti ini nak. Tapi Tuhan taruh, itu anakku. Kamu lihat orang ini tidak pernah macam-macam. Tidak pernah ada tanduk. Ayo, tolong dia. Saya tiba-tiba ingat, kamu tunggu ya, 2 menit. Tutup telepon. Saya telepon. Andre, uang yang kau untung itu sudah ada di situ. Ada Papa. Kenapa? Saat ini juga kirim ke rekening Ivon. Saat ini juga tidak boleh tunggu-tunggu. Saat ini juga kirim. Tapi pada waktu saya kirim, Tuhan taruh di dalam hati saya. Mana Tuhan bilang? Lagi. Loh Tuhan saya sudah tidak ada. Saya berpikir saya mau tanya anak saya Kesia. Hari ini kau dapat berapa? Karena kedua anak saya setiap minggu mereka harus lapor. Berapa untung mereka. Ayo. Tapi pada waktu saya berdoa. Tuhan taruh. Klik 1 orang. Klik 2 orang. Oh. Orang ini bisa dipakai, Tuhan bilang. Tapi karena saya sebagai bapak, dan saya tahu anak-anak ini datang, mereka dengan tidak membawa apa-apa, dan saya pernah berbicara kepada mereka, maukah kamu, kalau nanti saat kamu diangkat, kamu dipakai sama Tuhan, mau enggak? Dan mereka bilang mau. Dan pada saat itu, saya telepon, saya bilang hanya begini, tolong, Saudari Ivon
lagi susah. Ini nomor rekening, kamu tolong. Yang mereka katakan kepada saya apa? Baik Pak, saya kirim. Saya telepon lagi seseorang. Tolong saudara Ivon lagi susah. Tuhan suruh tolong. Baik Pak. Udah ngomong banyak-banyak. Baik Pak. Oke. Pada waktu itu 1 menit, 2 menit. Itu uang sudah datang. Plak, 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 plak. Saya berpikir lagi. Akal saya main. Tapi pada waktu saya jalankan lagi. Kebuntu. Aduh Tuhan. Tapi waktu kebuntu itu. Ya sudah saya diam saja. Saya coba menghubungi kepada saudara Hengki atau Ivan. Coba kamu cek. Ada dana dari mana? Wah Om, yang ini sudah ada, ini sudah ada. Tapi Om ini ada satu lagi yang masuk Om. Hah? Kok orang ini kok saya udah ngomong? Kok tiba-tiba dia bisa kirim? Ini loh persis loh waktunya, tanggal semua. Oh tadi kebuntu itu Tuhan ganti orang lain. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kebuntu itu Tuhan ganti orang lain. Langsung orang itu kirim. Dia bilang, persis jam cuma selisih 2-3 menit. Dalam waktu dekat bisa kumpul sampai 6-7 juta. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tapi di situ saya masih punya penasaran, namanya Bapak. Seorang Bapak dia akan memberikan seluruh jiwanya, nyawanya kepada anaknya. Seperti Tuhan Yesus. Saya berdoa sama Tuhan. Kadang semua yang kita jalankan tidak mulus. Tapi tiba-tiba Tuhan izinkan sama saya ingat. Nah dengar baik-baik. Izinkan sama saya ingat. Ada seseorang pernah berkata kepada saya. Pak, saya ini senantiasa menolong orang Pak. Kalau ada orang susah Pak, cukup dia WA sama saya. Kirimkan rekening. Berapa jumlahnya saya akan kirim. Tiba-tiba saya ingat ini. Wah, saya berpikir ini, orang ini kan berjanji. Nah itulah manusia, lain dengan Tuhan. Pokoknya kirim saja rekening, cukup WA dan saat itu saya kembali, saya kirim. Saya mulai, saya ini kan beratur di WA kan kata-kata kan tidak bagus. Saya mulai panggil anak saya, coba bikin WA. Sebab orang ini kalau bikin WA harus yang enak. Anak saya bikin WA, wah tidak enak ini. Istri saya mulai pegang. Ini kan dulu calon dokter, ya tapi karena dengan saya dokternya batal. Dia mulai sudah. Dengan kata-kata yang bagus, titik, koma, segala semua. Waktu saya ambil itu, saya sudah baca, saya prek kirim sama dia. Saya lihat dia lagi online, saya kirim prek. Saya lihat waktu prek dia baca. Wah ini puji Tuhan. Karena dia katakan apa? Saya kirim saja WA dan rekeningnya langsung. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba habis semua itu datang WA datang. Saya pasti wah ini terima M-bankingnya. Wah ini luar biasa. Ternyata yang dia kirim ini. Dengan kata-kata, coba gambarnya. Ya, dia kirim ini. Coba, agak cepat. Dia kirim ini. Padahal dia pada waktu itu susah, dia berbicara kepada saya. Setiap saat Pak, kalau ada yang susah ngomong. Dan saat itu saya tidak akan tanggung-tanggung, saya kirim dan tidak boleh kurang, harus lebih. Pada waktu saya kirim, mana gambarnya? Dia kasih dengan tulisan, agak cepat dong. Ya, dia kasih dan tulisan. Wah, itu waktu saya baca, itu betul-betul kalau kita ini tidak punya pertumbuhan yang bagus, rohani tidak bagus, hancur. Ya, oh, ini kenapa? Tidak mau dikeluarkan, Andre? Keluarkan saja, tidak apa-apa. Ya, ini kok tidak ada. Ayo, saya tunggu. Inilah, sehingga saya berkata, ini orang ini kaya. Tapi kayakah apa betul ini kaya dari Tuhan atau kaya dari dunia?
Kalau bilang setan kan terlalu ini. Dia kasih begini gambarnya. Ini apa ini? Ngerti? Mohon maaf. Padahal dia waktu dia susah, dia bilang minta saja. WA saja. Dia langsung ya. Ini tidak tahu emo apa lagi, saya tidak tahu. Bahkan ini dia tunjukkan lagi. Uangku banyak, uangku banyak. Ini loh. Maka itu sampai Tuhan Yesus marah seperti itu. Mulai saat ini engkau punya hidupnya bukan hanya bertobat tapi hanya kekayaan. Pada waktu kau susah, pada waktu kau mau mati, kau katakan saya mau, saya mau. Tapi disitulah waktu kita lakukan ini. Saya sebagai hamba Tuhan, bukan untuk saya lagi, itu ketemplak sama saya. Rasanya seperti apa? Tuhan, ini kok macam begini. Tuhan hanya kasih sama saya. 1 Samuel 2 ayat 10. Tuhan hanya kasihkan kepada saya. Tiba-tiba itu muncul dan saya bukakan. 1 Samuel 2 ayat yang ke-10. Ya. 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-10. Orang yang berbantah-bantah dengan Tuhan akan dihancurkan atas mereka. Ia menggunturkan langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapi. Pada waktu itu Bapak Ibu tiba-tiba ini keluar ayat ini. Dikatakan sekali orang yang berbantah-bantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Bukan kita datang minta. Dia yang menawarkan. Setiap saat Pak Herman, siapa yang susah, omong saya, WA saja, kirim rekening. Dan saat itu saya kembalikan. Tapi kita melihat, pada waktu ini dia pasang belakang ini. Itulah seorang gembala. Tidak selamanya enak. Tidak selamanya nyaman. Juga ada salib. Tapi kita berbuatlah yang baik. Tidak apa-apa. Karena dia yang menawarkan. Tapi Tuhan itu adalah pembela. Dia mengatakan di sini. Orang yang berbantah-bantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Loh Tuhan jangan kau hancurkan ini, jangan Tuhan. Atas mereka yang menggunturkan langit. Ya. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan. Nah ini Tuhan memberikan kekuatan kepada siapa? Raja yang diangkat. Siapa raja yang diangkat? Orang yang dipilih Tuhan. Memberikan kekuatan raja yang diangkat. Dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapi. Jadi kita ini orang-orang yang diurapi. Kadang sampai dunia membuat seperti ini, Tuhan memberikan kita kekuatan. Mengerti ya? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka itu kenapa Tuhan melihat pohon ini. Dia tidak mengeluarkan buah, dia hanya daun, kan bagus. Tapi kenapa Tuhan kutuk pohon ini? Karena Tuhan tidak mau seperti ini. Ada berapa banyak orang memakai berkat itu untuk membeli Tuhan. Pada waktu dia susah, pada waktu angka kematian sudah mendekat kepada dia, pada waktu ini dia coba beli sama Tuhan dengan uang. Saya teringat dulu, pada waktu Tuhan taruh di dalam hati saya seseorang, hari Minggu selesai ibadah, telepon sama saya sambil nangis. Karena hidupnya sudah di ambang pintu. Pak Herman, saya mau Pak Herman. Siapa saja yang susah, siap untuk saya tolong, saya mau. Tapi pada waktu itu Tuhan taruh sama saya, kau kirimkan orang ini. Kirimkan, benar. Saat itu karena dia butuh, dia tidak seorang pantat. Karena dia butuh. Nah inilah Bapak Ibu.
Maka itu kita ini jadi orang, Tuhan minta, lebih baik bertobat dari persembahan. Tuhan taruh di dalam ayat ini. Mari kita buka di dalam Yesaya. Yesaya 1 ayatnya yang ke-10. Yesaya 1 ayat ke-10. Saya akan membaca, Bapak Ibu tolong juga merenungkan baik-baik. Yesaya 1 ayat 10. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Firman Tuhan mengatakan, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom dan Gomora, ya tahu ya. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapa yang menuntutku daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suci. 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaan itu penuh dengan kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihat semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Tuhan bilang, aku sudah payah melihat seperti ini. Lanjut 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajar berbuat baik, usahakan keadilan, keadilankanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara-perkara janda. 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik daripada negeri itu. 20. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Seorang Nabi Yesaya yang begitu luar biasa, berani sekali untuk dia berkata-kata seperti ini. Sehingga dia katakan, bertobat lebih baik persembahan yang engkau bawa. Maka itu pagi hari Tuhan taruh kepada saya. Kenapa pohon ini kan sudah mengeluarkan daun yang begitu banyak. Kita hidup ini kita sudah kaya. Kenapa Tuhan masih marah? Kan kita diberkati, kita kaya. Kenapa? Tapi Tuhan bilang, ingat, yang Tuhan mau pertobatan. Kalau kita sudah bertobat, Tuhan akan memberikan kepada kita berkat dan kita menjadi orang yang rendah hati. Itu yang Tuhan mau. Bukan seperti apa yang tadi saya katakan. Waktu saya ngomong, karena dia yang minta sama saya seperti itu. Sesudah saya kirim, dia pasang bokong. Makan kau ini. Iki lo duitku ake. Ya. Jadi saya berpikir, aduh. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan katakan, untuk apa? Korbanmu yang begitu banyak. Aku udah capek. Di dalam hari Sabat engkau datang beribadah. Untuk apa? Aku muak, aku cici.
Kalau pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, dan sebentar kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus, dengan keluguhan hati, ketulusan hati, kita mengasihi Tuhan. Tuhan senang. Tapi kalau kita datang dengan berpikir inilah uangku, ini uangku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat 1 Samuel 2 ayat ke-6. Coba kita baca. 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-6. Semua saya akan baca. Saya coba baca dulu di dalam ayatnya yang kelima ya. 1 Samuel 2 ayat kelima. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Orang yang mandul itu kan tidak mungkin bisa melahirkan 7 anak. Tapi Tuhan bilang, dia bisa. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. 6. Tuhan mematikan dan Tuhan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan Tuhan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menceritakan apa? Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Dia bisa mematikan kita. Dan dia bisa membangkitkan kita. Umur kita itu ada di tangan Tuhan. Sekali lagi mohon maaf. Bapak Toga Sirait. Yang secara manusia dia harus jalan. Tapi Tuhan masih kasih dia sehat. Tuhan masih kasih dia kesempatan. Nanti pulang sebentar tolong dilihat video saya kirim. Sebelum setengah 6, jam 5:20 menit dia sudah datang. Jam 4 lebih dia sudah jalan kaki. Karena apa? Dia bilang saya tidak mau untuk akhirnya hidup saya ini tidak membawa warna di atas. Karena saya tahu sebentar lagi saya akan pulang dan saya akan harus mempertanggungjawabkan. Saya mau datang berkorban sama Tuhan. Saya mau datang untuk beribadah sama Tuhan. Meskipun sudah umur 83 tahun, di situ dia mau datang dengan jalan kaki. Saya video. Saya kirim dengan ada satu angkatan sama dengan Bapak Toga Sirait. Tapi sekarang dia sudah bintang 2. Saya bilang, Pak, ini Bapak Toga Sirait. Wah, luar biasa. Dia bilang, sekarang dia sudah bintang 2. Saya kirim karena saya dengan dia sama-sama berenang. Ini Pak, saya mulai menginjil. Saya kirimkan lagi ada satu orang, sekarang udah kolonel. Sama dengan satu angkatan Bapak Toga Sirait, tetapi dia masih bertugas di Jakarta. Saya video, saya kirimkan. Pak, lihat ini Pak. Bapak tua ini umur 83. Saya tahu Pak ini angkatan saya Pak. Ini atasan saya Pak. Wih dia masih semangat Pak ya. Dia masih semangat. Saya mulai menginjil kepada mereka. Maka itu Tuhan kalau mau angkat, Tuhan mau kasih turun gampang. Tanggal 1, hari Selasa. Pada waktu saya pergi di jemaat punya tempat, saya bawa kendaraan, saya liwat di jalan itu. Tiba-tiba waktu saya liwat di jalan itu, Tuhan kasih lihat sama saya, engkau lihat ini. Wih, ini luar biasa. Orang ini, tempat ini punya sekolah. Tempat ini punya gereja besar. Tempat ini sekarang sedang membangun 10 lantai. Sekolah. Tempat ini punya sekolah lagi di sini. Cabang-cabangnya di sini. Siapa yang bisa kasih turun orang ini?
Tapi saya percaya kalau bukan itu dia lakukan karena kehendak Tuhan. Tuhan saat itu kasih turun. Dan saya melihat yang mana dulu itu luar biasa. Namanya terkenal di mana-mana. Dan saat itu Tuhan kasih turun dia. Dan sekarang tempat itu jadi kumuh. Bahkan AC-AC-nya sudah dicopot. Gerejanya udah mati. Tuhan bilang, aku yang angkat, aku yang turunkan. Sekali lagi, aku yang angkat, aku yang turunkan. Coba kita lihat, Yesaya 30 ayat pertama. Yesaya 30 ayatnya yang pertama. Yesaya 30 ayat pertama. Semua sudah dapat? Bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Celakalah anak-anak pemberontak. Dengar? Celakalah anak-anak pemberontak. Demikian firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh doronganku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Nabi Yesaya dengan jelas dia berkata, celakalah anak-anak pemberontak. Maka itu kita menjadi anak-anak Tuhan harus belajar nurut, belajar taat. Jangan berontak. Pada waktu beberapa hari yang lalu, Tuhan izinkan saya bangun jam 2:30. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Kau tolong anak-anak saya ini Tuhan. Kau tolong Tuhan. Dalam keadaan susah kau tolong. Kau tolong mereka Tuhan. Mereka dalam keadaan susah tolong. Kita kan hanya bisa berdoa. Mau minta tolong siapa? Saudari Ivon bilang, mau minta tolong siapa? Hanya berdoa. Tuhan kau tolong. Tuhan hanya taruh di dalam hati saya. Engkau lihat dulu anakmu. 2. Ya. Kira-kira anakmu ini dua-duanya kan kamu tahu. Kalau saya tolong, saya angkat, mereka bisa jadi manusia enggak? Mereka rendah hati enggak? Mereka masih mau berontak enggak? Kau lihat dulu 2 anakmu. Kamu kan hamba Tuhan, kamu punya marifat, itu anakmu. Kira-kira kalau Kesia ini sekarang saya angkat sama dia, saya berkati sama dia. Secara jasmani. Kira-kira dia masih mau setia sama saya enggak? Dia masih mau rendah hati enggak? Ya. Kira-kira anakmu Andre, kalau saya angkat sama dia, kira-kira bisa apa tidak? Ya saya bilang kalau Kesia bukan karena saya sayang dia, tidak. Kalau Kesia bisa Tuhan, saya bilang. Bisa, sebab dia tidak pernah cincong. Biasa saja. Ada berkat, tidak ada berkat, sudah macam-macam, sudah gini-gini. Oh bisa. Kalau Andre, ya sedikit tanda tanya. Meskipun dia pengkhotbah, sedikit masih tanda tanya. Maka itu saya bilang sama Andre, kau ingat loh Nyo, ini papamu. Kamu ada sampai besar karena papa dan mama. Jangan sekarang engkau sudah bisa begini, engkau sudah, dia tidak kurang ajar. Cuma kalau diomongi dan tidak membantah, cuma dah dijalankan. Kadang cekek. Sakit loh Nyo, kau belum pernah jadi bapak, sakit loh. Ya. Jangan kamu sudah bisa cari uang, sedikit kamu sudah mulai angkat kepala. Tunduk. Iya Pak. Iya Pak, tapi kadang masih melawan. Cuma kalau sudah melawan, dia sudah kena batu, baru dia datang sama saya. Ngerti? Seperti tikus kena air. Atau ayam kena air basah ini. Oh ini garai pusing wongi. Wes tak omongi. Ojo. Tapi masih jalan. Sekarang susah toh. Bikin pusing papa. Papa sana udah mau urus dunia lagi. Kau lihat anak. Bisa enggak? Ada. Saya punya kakak yang paling besar. Dia bilang, ya kita ini orang tua. Kadang
sakit hati, jengkel sekali. Kita usaha jadi orang tua, berusaha belikan mereka tempat, siapkan tanah yang begitu besar, siapkan apa untuk anak-anak semua. Mereka sudah bisa duduk. Mereka kalau kadang kita omong, mereka waduh. Dia kadang berbicara dengan saya, sakit saya punya hati. Saya punya mobil-mobil banyak, truk-truk. Ada di satu situ, saya bilang ini truk-truk ini simpan di tempat ini. Tempat dia itu 10.000 meter persegi di tengah kota. Dinamakan tembok Cina. Ini truk-truk saya simpan saja di tempat kamu. Dah boleh. Mohon maaf. Dia katakan kepada saya, tanah ini nenek moyangmu yo. Aku iki soro-soro. Tapi anaknya kok macam begini. Tak pikir-pikir mau saya hajar dia dan lain-lain. Saya ini juga sebentar sudah mau mati, dia bilang. Sudah tua, ya wes tak lekai, kadang sakit. Makanya saya bilang sama Andre, nyo, ojo kayak gini, papa sakit loh nyom. Sakit. Tuhan taruh di dalam hati saya, lihat anakmu. Dan Tuhan lagi taruh kepada saya anak-anakmu yang ada di gereja ini. Kita jemaat-jemaat yang ada sini kan jemaat yang lama-lama semua. Kita ini datang ini dalam keadaan punya pergumulan yang penuh dengan kesusahan. Cuma yang baru saja Ibu Meliana. Tapi yang lain semua ini yang datang dengan pergumulan banyak. Maka itu Tuhan sebelum pakai saya sebagai seorang hamba Tuhan, dia kasih pengalaman-pengalaman dulu. Sehingga jemaat-jemaat datang membawa persoalan dan di situ kita bisa pecahkan masalah. Maka itu bahasa Mandarin bilang, kolairen, sudah makan garam. Kau lihat anak-anakmu ini. Kira-kira orang-orang ini kalau saya angkat kepada mereka, bisa enggak? Masih tetap ada di bawah taat apa tidak? Atau kalau saya angkat kepada mereka, mereka sudah bawa pentung pukul kepala kamu. Aku bisa kok. Tinggal saya berfirman jadi. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang gampang. Yang paling penting sekarang ini pertobatan. Paling penting itu. Kalau sudah ada pertobatan, Tuhan kasih berkat, orang itu masih tetap rendah hati. Jangan sampai tidak ada pertobatan, itu berkat kirim, itu bahaya. Maka itu senantiasa Tuhan itu buat kita itu fondasi dulu. Waktu saya dapat itu saya berbicara kepada Pak Daniel. Pak Daniel, kamu lihat Tuhan taruh saya seperti ini. Kalau menurut Pak Daniel orang ini, gimana kalau gini? Pak Daniel hanya, gitu aja. Terus ngunai dari iso apa ini. Maka itu Bapak itu. Tuhan mau pakai sama kita. Maka itu takaran. Orang itu takaran sudah ada. Kakak saya senantiasa yang Pak Subianto yang sudah meninggal dia ngomong. Manusia ada takaran. Gelas ini. Ada yang sudah disiapkan. Tuhan tahu ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang kecil kau siram saya gitu sudah tumpah. Tapi ada yang besar kau kasih terus dia tidak pernah. Terus itu takaran. Ada yang kecil saja. Sudah tidak bisa. Baru kecil saja. Maka saya bilang. Kadang Tuhan itu bukan tidak bisa tolong kita. Kadang kita baru dapat pemasukan 1 juta, 2 juta. Kita sudah tidak tahan. Sudah tidak bisa lagi. Tapi ada orang dikasih 100 juta, biasa. Setia yang kecil, kasih yang besar. 200 juta, biasa tahan. 1 miliar, biasa. 10 miliar, biasa. 100 miliar, biasa. Tetap rendah hati. Masih tetap naik mobil kecebong, kepala kecebong. Tetap rendah hati. Pak Daniel bilang masih pun dia punya sertifikat di rumah itu tumpuk semua macam begitu. Tetap masih rendah hati. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Tuhan minta kepada kita. Bukan persembahan yang Tuhan mau. Tuhan minta pertobatan. Kalau pertobatan itu sudah ada, dengan sendiri Tuhan kirim itu tidak tanggung-tanggung. Kita melihat pada waktu itu Salomo. Sebelum ayahnya meninggal Raja Daud hanya pesan kepada Salomo, lakukan kebenaran ini dengan setia, sungguh-sungguh jalankan. Sampai Salomo bilang, aku udah minta kaya, saya hanya minta hikmat. Tapi kita melihat Tuhan punya cara. Tuhan memberkati Salomo itu dengan cara Ratu Seba yang tidak kenal dengan Salomo, karena melihat tingkah lakunya, cara berbicaranya, sopan santunnya. Tuhan gerakkan hati dari Ratu Seba. Kirim emas, kirim rempah-rempah, kirim semua tidak terbatas. Sehingga Salomo bisa membangun bait Allah, sehingga orang mengatakan raja yang terkaya pada waktu itu. Tapi kalau kita hanya pegang tetapi kita tidak bertobat, percuma. Percuma. Kita lihat di dalam Mazmur 73. Mazmur 73. Maka itu kita jangan putus asa. Mazmur 73. Tentang Raja Asap. Mazmur 73 tentang Raja Asap. Saya baca ya. Agak panjang sedikit tapi tidak apa-apa. Pergumulan dan pengharapan. Ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Itu penyombong-penyombong. Kalau ada melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat gemuk tubuh mereka penuh. Tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahat. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit. Dan lidah mereka membual di bumi. Sampai di situ dulu. Dikatakan Mazmur Asap. Tuhan itu senang orang yang tulus hatinya, yang bersih hatinya. Tetapi dia katakan, aku ini hampir saja kepleset. Lihat ini orang-orang fasik ini. Kok Yesa, orang-orang fasik ini mereka diberkati. Sedangkan saya ini dengan susah payah. Mereka dengan jalan enak segalanya semua. Tidak ada kesusahan. Uang banyak segala semua. Kami saja mau makan saja susah. Cari uang susah setengah mati. Kok bisa? Iri saya dengan mereka. Cemburu saya sama mereka. Bahkan juga mereka senantiasa berkata, kamu lihat saya macam begini. Tidak pelayanan. Tidak bergereja. Tidak pernah memberikan sesuatu untuk Tuhan. Segalanya semua kok saya kaya. Kamu ke gereja, kepala di bawah, kaki di atas. Doa pagi datang, semua datang. Kok uripnya macam begini? Ya ini. Sehingga dia mengatakan lagi. Di dalam ayat ke-8. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit. Dan lidah membual di bumi. Membuka mulut, melawan langit, melawan Tuhan. Dan bahkan juga sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Maka itu ada orang-orang yang ikut Tuhan, melihat kok enak ya. Orang ini dah setia, orang ini tidak disiplin, orang ini tapi kok enak ya. Kok diberkati terus ya. Daripada kita macam begini gak opo. Sudah ada di dalam 2000 tahun yang lalu. Untuk apa kita susah-susah? Biarkan saja.
Lebih baik kita ikut dengan dia. Bahkan dia katakan di sini, namun sepanjang hari aku kena tula dan kena hukum. Untuk apa? Tapi lihat orang itu. Lanjut kita melihat di dalam ayat selanjutnya, ayat 15. Seandainya aku berkata, aku mau berkata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahui hal itu menjadi kesulitan di mataku. Banyak orang sudah putus asa. Untuk apa sih saya melayani Tuhan? Untuk apa sih saya setia? Untuk apa saya kasih korban? Membayar persembahan, korban ini, untuk apa? Mulai dibeda-bedakan. Kau lihat orang itu, tidak beribadah kan? 1 bulan mungkin 1 kali saja dia datang. Ya dia Kristen, tapi dia tidak fanatik. Kau lihat dia kaya. Dilihat dari itu. Jadi mulai ikut. Wes aku pelan-pelan, aku ikut seperti orang ini. Karena tujuannya kan itu. Tapi kita melihat apa yang dikatakan Mazmur Asaf ayatnya ke-17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Artinya apa? Saya sudah sampai ke atas. Saya melihat, saya punya pengertian firman Tuhan. Bertumbuh rohani. Dan dia katakan di ayat 18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Sebab mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Orang-orang yang seperti ini, itu mereka sudah ada di atas. Tapi tidak ada penjaga. Karena mereka membangun dengan kekuatan mereka. Mereka melakukan semua dengan tipu daya muslihat. Tuhan bilang mereka di atas. Dan sekarang itu licin itu akan turun, akan terperosok. Saya ingat kata licin, batu kelikir. Pak Subianto bilang apa? Kamu lihat itu tupai. Sepandai-pandainya tupai. Lompat kiri, lompat kanan, dia akan jatuh. Saya juga teringat dari pimpinan bank pada waktu saya kerja. Saya ngomong kepada dia. Dan dia katakan kepada saya pada waktu itu saya sudah mulai goyang. Jangan anggap kita ini hebat. Ini ada batu kelikir yang Tuhan taruh, licin, jatuh. Sudah tidak terbangun lagi. Sekadang seperti itu. Kita tidak tahu. Kita pikir kita hebat. Tuhan taruh, jatuh, peng. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Doakan saya. Saya sekarang sedang menginjil. Menginjil dengan orang yang arogan, orang yang sombong. Secara manusia saya berpikir orang ini tidak mungkin jatuh. Tidak mungkin jatuh karena terlalu tebal, terlalu kuat. Tapi karena sombongnya, arogannya, berkata melawan langit, melawan Tuhan. Tuhan izinkan sama dia sekarang, makan pun tidak ada makan. Dan susah. Saya bilang engkau sekarang ada di atas dan sekarang Tuhan. Dan sekarang baru dia tahu. Setiap hari dia mulai sharing saya dengan firman Tuhan. Inilah saya, dia bilang. Saya ditaruh di tempat yang tinggi. Dan sekarang saya jatuh. Siapa yang bisa kasih jatuh saya? Tidak ada. Yang bisa kasih jatuh sama saya hanya Tuhan. Jatuh habis. Di-dep lagi, di-drop lagi, di-drop lagi, jatuh. Di-drop lagi, jatuh. Di-drop lagi, jatuh. Sampai saya katakan, stop sudah itu drop. Karena Tuhan mau sama dia ini. Turunkan dulu. Mazmur Asaf pernah seperti ini.
Tapi pada waktu Mazmur Asaf, di dalam ayat 17, dia ada di puncak rohaninya. Dia lihat, oh ternyata orang-orang ini tidak ada gunanya. Kalau kita punya rohani sudah bagus, kita bisa melihat ada berapa banyak anak-anak, mereka mengerti firman. Mereka tahu. Mereka jalan dengan orang berduit. Apa yang mereka mau semua bisa. Mau beli sepatu bisa. Yang mahal mau beli tas bisa, yang mahal semua bermerek. Tapi waktu dia ada di atas, dia bilang ini percuma. Saya ikut ini bahaya. Dia ambil keputusan. Sifat orang ini jelek sekali. Langsung dia ambil keputusan saat itu. Enggak, saya tidak mau. Biar saya dari bawah. Saya tidak mau. Dia ambil keputusan. Padahal secara manusia, kedagingan enak dia. Mau kemana? Jepang, go. Duduk pesawat eksekutif. Hotel berbintang 10. Segalanya semua. Tapi pada waktu dia tahu. Ini macam begini. Tidak. Saya tidak mau. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi. Kutinggalkan. Ku tidak mau tinggalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran. Kita ada di dalam pertobatan. Mazmur 37 ayat 25. Tolong dikeluarkan. Mazmur ayat 23 dulu. Mazmur 37 ayat 23. 23, ini 20 berapa ini? Ya, dahulu aku muda, sekarang ya. Kalau kita 37 ayatnya ke 25. Dahulu apa yang dikatakan Raja Daud, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Bahkan juga dikatakan di dalam ayat 23. Apa yang dikatakan Raja Daud? Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu, inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan taruh kepada saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Dari jam 3 Tuhan suruh saya bangun. Bangun kamu, berdoa. Ayo mandi, sebelum 3:30 sudah siap semua. Ayo ke kantor, belajar ini. Sampaikan kepada anakku. Ini, harapkan dia. Harapkan Tuhan. Hidup benar. Dan tidak pernah melihat anak cucunya meminta-minta. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemusik, singer. Sama-sama kita melayani dan sebentar kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Biar firman yang sudah